Suara saya bisa didengar? Sangat jelas, Prof. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan membacakan sedikit CV dari Prof. Dwiyati. Profesor Dr. Insinyur Hajah Dwiyati Puji Mulyani, MP. Beliau lahir di Bantul 13 Desember tahun 1964. Kemudian beliau adalah salah satu pengajar di Fakultas Agroindustri, jurusan Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Kemudian beliau mengambil jurusan Teknologi Pertanian dan lulus pada tahun 88. Saat itu saya baru umur 1 tahun, Prof. Tapi Prof sudah lulus, ya. Kemudian melanjutkan S2 dan lulus tahun 95, kemudian berhasil meraih S3 di 2010. Kemudian beliau memiliki segudang pengalaman dalam menulis jurnal, baik nasional maupun internasional. Saya kutip yang 2 tahun terakhir, ya, yang internasional menika World Academy of Science, Engineering and Technology, Paris, Prancis. Kemudian ada Antioxid Medical Science Journal. Kemudian 2020 Science Direct, ya, Helion. Dan masih ada banyak lagi jurnal internasional yang beliau publikasikan. Kemudian ada penghargaan dari pemerintah yang adalah dosen berprestasi utama 2001, 2002, kemudian lanjut sampai 2006, dosen berprestasi utama Kopertis. Dan dalam 10 tahun terakhir, beliau sudah menelurkan kurang lebih ada banyak sekali ini buku, ya. Ada 8 buku yang sudah ditulis. Yang terakhir adalah autobiografi pengembala itik menjadi profesor. Nah, teman-teman peserta webinar bisa nanti mengintip, ya, seperti apa bukunya. Mungkin di Google Books ada, ya. Dan saya juga sudah membaca. Saya juga salah satu pembeli dari buku Prof. Dwi ini. Sangat menarik ceritanya dari masa kecil sampai menjadi profesor, inspiratif sekali. Dan buku-buku yang lain, ensiklopedia produk pangan Indonesia, kemudian pangan Indonesia berkualitas, kemudian ada beberapa pengabdian masyarakat, tahun 2017 contohnya, pengabdian masyarakat Desa Argosari untuk penerapan teknologi pengolahan sirup dan bubuk instan dari rimpang-rimpang serta budidayanya. Dan ini juga mendapatkan grant dari Dikti, luar biasa. Kalau saya sebutkan nominalnya nanti kita wah heboh nanti. Dan ini beliau juga adalah seorang sociopreneur, ya, dengan penelitian tentang kunir putihnya, dan sekarang sudah merambah ke dunia social enterprise. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Prof. Dwi. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita simak pemaparan dari Prof. Dwi. Waktu yang Prof. Miliki 20 menit. Pertanyaan bisa disampaikan secara live, chat box, dan akan dijawab di akhir sesi. The floor is yours, Prof. Dwi. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta seminar yang sudah join, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini kita dikaruniai sehat. Baik, saya akan menyampaikan share screen dulu, ya. Apa sudah kelihatan, ya? Sudah, Prof. Dwi, sudah. Terima kasih. Saya akan menyampaikan dengan judul Sosiopreneur hasil penelitian kunir putih, jenisnya kurkuma mangga. Sebenarnya presentasi saya ini hanya sharing
apa yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi awal mula saya penelitian kunir putih ini tahun 2002, kemudian sampai sekarang punya produk, akan saya coba ceritakan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sekedar perkenalan yang tadi Pak Daniel sudah membacakan. Saya sebetulnya hobi menulis dan hobi penelitian, sehingga kalau ada waktu saya luangkan untuk menulis, walaupun akhir-akhir ini agak padat penggunaan waktunya. Jadi buku yang sudah saya tulis dan yang cetak terakhir kemarin itu seperti yang dikemukakan Pak Daniel tentang penggembala IT menjadi profesor. Ini saya sangat berharap bisa menginspirasi dari generasi muda atau masyarakat secara umum bahwa pencapaian profesor itu tidak hanya bisa dicapai oleh masyarakat kalangan menengah ke atas, tetapi ternyata anak petani pun bisa mencapai profesor. Tentu dengan ketekunan, kerja keras, kejujuran, patuh pada orang tua, itu penting sekali untuk mencapai suatu cita-cita. Nah, kalau dari hobi penelitian saya tadi, karena penelitian sudah cukup lama, saya lihat di rak buku saya laporan itu banyak, tetapi kurang bermanfaat, terinspirasi membuat produk hasil penelitian atau hilirisasi produk hasil penelitian. Yang pertama ini adalah kapsul kunir putih untuk membantu kesehatan masyarakat. Saya beri merek secara resmi ini Kurkuval DP, DP-nya itu Dwiyati Puji Mulyani, jadi tidak ada yang sama. Kemudian produk berikutnya adalah Esem, minuman rempah alami dan digunakan untuk edukasi minum jamu pada generasi muda. Jadi jamu itu tidak pahit, biar generasi muda di Indonesia itu menyukai jamu dan sehat serta cerdas. Jadi kalau waktu kecil itu anak tidak doyan makan, kemudian diajak ke pasar, dibelikan jamu dengan dicekoi gitu, itu anak nangis lah. Ini minum jamu dengan senang hati dan enak gitu. Kemudian sosiopreneur, kenapa tidak? Jadi ini terkait dengan saya anak petani, memang juga bapak saya seorang guru SD. Kemudian saya sudah mencapai profesor, ya tahu sendiri kondisi saat itu sangat prihatin, makan pun kadang beras campur jagung, sehingga saya sudah terbiasa prihatin. Nah sekarang alhamdulillah sudah profesor, ya bukan pamer tapi gaji saya anggap cukup, maka produk hasil penelitian saya ini bukan saya tujukan untuk mencari uang, katakanlah gitu, atau tujuan utama produk penelitian ini untuk pengabdian masyarakat atau untuk pengabdian padamu negeri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sejak tahun 2004 saya mulai memproduksi, sampai saat ini harganya terjangkau sama. Jadi kalau beberapa alumni menyapa, Ibu sekarang harganya berapa? Sebetulnya terpikir bisa juga dinaikkan, tetapi saya berpikir bahwa tujuan produk saya adalah untuk pengabdian. Jadi untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kemudian muncullah atau
terbentuk CV Windra Mekar. Hal ini karena ini mungkin suatu ketika nanti saya belajar juga dengan Pak Ari Margiono, karena selama ini kami mengurus izin itu memang anjurannya disuruh CV, sehingga saya seorang akademisi ya manut yang benar yang mana, yang baik yang mana, tapi ternyata tadi dikatakan kalau sosiopreneur itu jalur untuk perizinan mungkin agak lain. Jadi ini sudah CV memang saya kaitannya dengan sosial atau pemberdayaan masyarakat. Memang saya punya kebun sendiri, tidak luas, tetapi kerjasama dengan kelompok tani itu banyak. Jadi petani, kelompok tani mulai menyukai memanfaatkan lahan tidur di daerahnya untuk ditanami kunir putih. Dan saya membeli kunir putih tidak memainkan harga, jadi saya sesuai patokannya. Saya orang akademisi, tidak akan istilahnya ngakali masyarakat gitu atau membohongi. Jadi masa panen pun harga saya gunakan tetap. Jadi tidak selama ini kan kalau panen melimpah, harga biasanya turun, tidak turun. Jadi tetap. Kemudian kenapa saya ada kebun tersendiri atau kerjasama dengan kelompok tani? Karena akan menghasilkan bahan dasar yang homogen, bahan dasar yang kualitas bagus dan bisa dijaga kualitasnya sehingga produk yang sampai ke masyarakat itu memang produk yang kualitasnya bagus. Dari hasil panenan ini kemudian dibuat produk baik esem maupun Kurkuval DP. Ini juga kami pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi yang nanam, yang ngerawat tanaman itu petani-petani sekitar, dan ada bapak-bapak yang sudah tua tapi kepingin punya sangu, kami persilahkan juga. Jadi saya tidak berpikir lah tenagamu seberapa kok saya gaji atau saya upahi sekian, itu tidak, tapi kami tulus sambil untuk membantu masyarakat. Untuk pengupasan itu banyak ibu-ibu atau simbah-simbah, nanti saya perlihatkan di fotonya, yang ikut membantu dan sangat senang karena awalnya sering tidak bisa tidur, setelah capek mengupas kunir ternyata tidur nyenyak. Itu kebahagiaan tersendiri, ditambah dapat sangu bisa nyangoni cucunya gitu. Walaupun sudah punya produk, kami selalu mengembangkan produk. Jadi punya R&D, Research and Development. Nah, ini saya gunakan mahasiswa. Kami menggunakan mahasiswa yang sedang penelitian dan gratis penelitian, biaya penelitian dari CV Windra Mekar. Setiap kali mahasiswa penelitian, misalnya ada 6 mahasiswa penelitian tentang kunir putih, itu saya gratisi. Hal ini akan mengembangkan produk-produk kami. Jadi nanti akan saya ceritakan juga produknya apa atau perkembangannya. Baik, kalau profil industri ini tahun mulai produksi sebetulnya sudah lama, sudah 2004. Kemudian pekerja yang tercatat ini ada 106, dan saya kira ini pelanggan kunir atau laskar kunir putih itu enggak tercatat, mungkin ribuan, ada 5.000, 6.000-an. Yang ada di WA saya ini ada sekitar 7.000 nomor WA. Pada umumnya pernah ngicipi kunir putih atau langganan. Baik, ini tentang petani binaan. Jadi kami punya petani binaan yang alhamdulillah dapat dukungan dari beberapa yang sudah saya terima itu dari dana CSR BNI. Semula memang pegawai BNI itu melihat beli kunir karena kolesterolnya tinggi dan cocok.
kemudian melihat simbah-simbah padang upah, sudah Bu, diajukan aja proposal untuk CSR. Alhamdulillah diterima dan didanai untuk memanfaatkan lahan tidur digunakan untuk nanam kunir putih. Kemudian dapat dana juga dari Dikti, saya gunakan untuk membantu di Dusun Kaliurang, Argomulyo, tanahnya cukup subur, agak di atas tapi cukup subur, dan 1 ton bibit dibantukan di petani Kaliurang. Ini fotonya dan ini saat panen, ada berkarung-karung gitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat terkait pemanenan, ini juga terlihat wajah-wajah cerah senang dengan panen yang cukup besar-besar, dan ini petani sekitar kebun itu membantu untuk memanen gitu. Kemudian ini bentuk dari rimpang secara jelas gitu, maksudnya rimpang yang rimpang kunir putih jenis mangga. Kalau orang sering mengemukakan kunir putih itu yang perentil-perentil gitu, bukan. Kalau yang saya teliti adalah yang aromanya mangga. Jadi gambar ini kalau yang terlihat warnanya kuning muda cantik, kemudian aromanya kalau di aroma itu aroma mangga. Ini malah jadi ingat ini temannya Prof. Roselina, ini Pak Prof. Sahnur itu saya minta bibitnya, saya antar ke hotel waktu itu, katanya ditanam dan difoto sudah tumbuh, dan beliau juga pesan kunir dikirim ke Malaysia gitu. Saya kirim ke Malaysia karena mungkin ada keluarga atau cocok untuk daya tahan tubuh. Jadi aromanya mangga dan masyarakat menggunakan untuk lalapan. Jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, ini proses pengolahan produk oleh masyarakat sekitar juga. Kalau dilihat dari foto ini, simbah-simbah sudah tua sebetulnya, tapi karena proses pengupasan itu hanya duduk sehingga tidak begitu banyak keluar tenaga, sehingga simbah-simbah pun membantu. Ini karung-karungan kunir putih, rimpang kunir putih. Dan ini pada saat pengapsulan, ini foto beberapa waktu yang lalu, karena dari perkembangan yang ada sebetulnya meja yang ada sekarang sudah stainless steel sesuai dengan syarat CPOTB. Kemudian kunir putih itu mengandung apa saja toh selama ini kok bermanfaat dan berkembang, masyarakat cocok untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi kunir putih ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi, mampu mencegah oksidasi. Kunir putih juga mengandung polifenol, kurkumin yang gunanya untuk anti peradangan, atau kalau kita punya radang atau infeksi, minum kunir putih ini cepat membaik dan normal, sehat. Kemudian juga mengandung ribosom enacting protein. Ini bermanfaat untuk menonaktifkan perkembangan sel kanker, kista atau tumor, kemudian merontokkan sel kanker dan memblokir pertumbuhan sel kanker. Jadi ada yang pengalaman stadium 3B, alhamdulillah bisa bersih dari sel kanker karena minum kunir putih ditambah temulawak. Memang butuh waktu atau butuh proses agak panjang, tetapi progres kesehatannya itu kelihatan. Misalnya bulan pertama yang awalnya maaf kalau benjolan itu agak besar, nanti lunak dan mengecil. Bulan kedua semakin kecil, bulan ketiga hilang, tapi secara medis masih, sehingga masih diteruskan. Ada yang 3 bulan, 4 bulan hilang dan bersih. Memang beda-beda antara benjolan satu dengan yang lain. Yang kanker prostat ganas, alhamdulillah juga membaik, sehat. Kemudian yang diistilahkan merontokkan sel kanker itu memang ada yang kanker kulit, ternyata nanti pada ini kulitnya itu pada ngelupas dan alhamdulillah membaik, sehat. Kemudian manfaat kunir putih itu untuk apa saja? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
Jadi kenapa cocok untuk COVID-19? Ini ada beberapa yang sudah membuktikan bahwa tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Antasari di Jakarta itu 2 bulan positif COVID, enggak negatif-negatif, kemudian minum kunir putih selama 1 minggu, alhamdulillah jadi negatif dan kerja aktivitas seperti biasa di rumah sakit. Kemudian ini salah satu contohnya, ada beberapa contoh yang lain. Kemudian bisa mencegah dan mengobati sel kanker, tadi sudah saya kemukakan, ada kanker payudara, kanker hati, ada serosis stadium medium, itu ternyata alhamdulillah membaik, sehat. Kanker paru-paru yang kemo, ketemu kunir putih, alhamdulillah rambut rontok cepat tumbuh lebat dan aktivitas normal membaik atau sehat. Kemudian peradangan mah, ambeien atau tenggorokan yang sebetulnya ambeien itu enggak apa-apa sepertinya, tetapi kalau sudah parah ternyata sakit sekali. Dioperasi juga sakit sekali. Alhamdulillah minum kunir putih ini bisa layu, mengecil, dan yang awalnya sakit sekali saat keluar dan dimasukkan, maaf ya ini, alhamdulillah karena mengecil bisa masuk sendiri setelah BAB. Penyakit yang berhubungan dengan lemak seperti darah tinggi, stroke, kolesterol, asam urat, alhamdulillah ini bisa menuju normal juga dan akhirnya normal dengan dipadu pola makan yang benar. Kemudian terkait penelitian kunir putih, karena tadi saya kemukakan di rak buku saya itu laporan-laporan penelitian waktunya sejak 2 menit lagi ya, dulu Bro. itu banyak, tetapi kurang bermanfaat. Tetapi setelah saya buat produk, alhamdulillah masyarakat cocok dan permintaan dari masyarakat untuk kunir putih ini meningkat. Ini untuk diabetes, bisa digunakan untuk diabetes. Kemudian untuk kolesterol ini masuk di Helion, jurnal internasional Scopus. Kemudian di sini menunjukkan bahwa kolesterol total pada di sini treatment yang dengan pakai tikus, ini tikus yang diberi pakan tengik dan diberi kunir putih itu kolesterolnya mendekati normal atau tidak beda dengan yang normal. Di level LDL-nya atau kolesterol jahatnya juga demikian. Jadi tidak beda dengan tikus normal yang diberi pakan normal dan dicek LDL-nya. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa kunir putih ini mampu membantu menormalkan profil lipid darah tikus yang akhirnya digunakan untuk manusia atau masyarakat. Ternyata kolesterol yang 300 bisa normal, bahkan dokter mengatakan kolesterol 500 ini termasuk kolesterol super, nggak turun-turun, ternyata ketemu kunir putih bisa normal, alhamdulillah. Ini juga bisa dikaitkan dengan komorbid COVID-19. Jadi orang yang punya komorbid COVID-19 itu agak rentan kalau positif COVID. Kalau dengan kunir putih ini daya tahan tubuh jadi tinggi dan komorbid COVID menuju normal, alhamdulillah nanti cepat negatif. Ini sifat antioksidan kunir putih. Jadi kunir putih ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Dan di sini juga antioksidan apa saja, ada tanin, ada fenol total, ada flavonoid. Kemudian di S3 saya itu meneliti komponen yang spesifik yang ada di dalam kunir putih jenis mangga dengan HPLC. Jadi kami melihat ternyata komponen-komponen ini seperti komponen yang ada di teh juga. Jadi ada epigalokatekin galat, ada galokatekin, ada epikatekin, ada katekin, galokatekin galat. Ini ternyata epigalokatekin galat ini mampu membantu memecah atau membakar lemak, sehingga kalau ada yang kepingin
langsing itu sangat mungkin cocok dengan kunir putih jenis mangga ini. Kemudian proses di dalam pengolahan mungkin salah satu saya tunjukkan bahwa kami membuat produk instan baik rempah-rempah lokal yang termasuk kunir putih, kemudian temulawak, secang, kencur di kondisi pandemi COVID ini permintaan tinggi. Jadi baru saja tadi sambil mendengarkan ini diskusi atau webinar ini ternyata ada yang minta 30 kemasan esem. Kemudian ada yang mantap sekali dari Makassar itu 120 kemasan esem misalnya. Itu berarti masyarakat itu sudah mulai senang pilih suatu produk yang alami. Ini memang ada gulanya, untuk diabetes tidak cocok, tetapi untuk edukasi ke anak-anak saya kira bagus juga. Jadi ini loh minum jamu temulawak, memang ada aroma temulawak, tetapi memang tidak sepahit kalau dicekokkan atau murni. Jadi di sini ada kelebihannya gitu. Kemudian kami kerjasama Windra Mekar dengan media massa. Jadi dengan media massa ini promosi gratis gitu. Setiap ada wartawan kepingin wawancara, siap gitu saya bilang gitu. Dilalahnya ada kesempatan kesempatan diskusi, kesempatan untuk wawancara, dan sering masuk koran itu ternyata suatu banget gitu. Jadi promosi yang gratis gitu. Kemudian Windra Mekar ini juga memberikan beasiswa pendidikan. Jadi berawal tahun berapa ya? Ada angkatan 2003 dulu dari Kalimantan sudah hilang, nongol lagi. Kemudian saya biayai sampai teman-teman itu mengatakan, loh anak itu kan sudah hilang kok bisa lulus gitu. Maksudnya saya biayai, tapi saya memang nggak cerita waktu itu. Tetapi karena semakin berkembangnya Windra Mekar, ini anak saya yang mengembangkan bahwa Bu, dibuat suatu selebaran yang memang dikemukakan Windra Mekar memberikan scholarship gitu, memberikan beasiswa. Ini yang terakhir kemarin 7 mahasiswa kita beri beasiswa SPA dengan diwawancarai atau dengan ujian gitu. Melalui ujian syaratnya ranking 1 sampai 3 dari sekolahannya gitu. Alhamdulillah berjalan lancar dan kita berikan. Kemudian foto yang ini mahasiswa. Jadi pemberdayaan masyarakat tadi yang saya kemukakan, masyarakat sekitar, ternyata banyak mahasiswa yang kepingin membantu juga. Jadi terus terang ya mesti saya kasih sangu. Paling tidak juga ada makan siang. Kadang-kadang kalau memang pekerjaan termasuk berat, makan pagi jam 9 sama makan siang jam setengah 1. Itu mahasiswa senang sekali. Ikut di tempatnya Bu Dwi, nanti enggak beli makan siang gitu. Jadi uangnya bisa untuk keperluan yang lain. Itu awal mulanya seperti itu. Kemudian kami juga menerima magang yang dari masyarakat sekitar, dari SMK 1 Nanggulan, SMK Pandak, SMK Salam, SMK Bawen, dan beberapa dari perguruan tinggi juga melakukan ini yang daftar dari UPN. Kemudian pengembangan produk pangan fungsional yang saya katakan R&D-nya melalui mahasiswa tadi, memang karena di sini sosiopreneur gitu ya. Kadang saya tidak menghitung pengeluaranku penelitian berapa toh. Nanti untung tidak toh, ini tidak. Kami tulus aja karena Allah juga mengatakan kalau kita ikhlas, tulus itu tidak akan hilang, jadi akan kembali, sehingga saya percaya penuh tentang hal itu. Nah, di sini ada yang penelitian cookies, jadi ada yang penelitian kastengel, ada yang penelitian steak. Ini semua ada cracker, semua ini dari apa ya istilahnya dari kunir putih, ada dari kunir putih. Ini mungkin secara cepat saja karena waktunya mungkin sudah mendekati habis. Kemudian promosi kami juga ini Kak, sewaktu saya di Singapura saya juga bawa botol, saya foto di situ. Kemudian saat webinar ini kami mengikuti pameran-pameran yang waktu itu narasumbernya adalah Pak Ganjar Pranowo dari
Gubernur Jawa Tengah. Kemudian pameran di mall, dilalahnya dari kecamatan itu memberi kesempatan kami untuk pameran di mall gratis juga. Kemudian penyuluhan baik di daerah di Jogja maupun di luar Jogja sampai Sumatera, di Musirawa sampai di Blora misalnya, pasti kami juga akan mengemukakan hasil penelitian. Jadi sekaligus sebetulnya penyuluhan itu juga suatu promosi. Kemudian ini kaitannya dengan silaturahim. Jadi memang saya gunakan untuk sambung silaturahim. Ini kebetulan kemarin Mbak Sari ini anak THP 95 ini beli kunir putih. Kemudian ini Pak Condro sama Pak Purnomo ini dari SMA Teladan tahun 70-an, kebetulan saya alumni Teladan, ini juga rekat gitu karena cocok dengan kunir putih. Ini Ustadz Daru, teman sekelas waktu SMA, kemarin juga mampir beli kunir putih, ini suatu kebahagiaan tersendiri silaturahim dengan teman-teman. Kemudian untuk mengakhiri ini saya coba kemukakan bahwa memang ada respon pengguna kunir putih yang cocok dengan kunir putih. Nah, respon ini bagus karena kalau sudah cocok, dia akan mengemukakan kepada saudaranya, akan mengemukakan kepada temannya, jadi ingin berbagi, jadi seperti getok tular. Ini ada yang mah kronis membaik, kemudian hipertiroid itu bisa normal secara medis. Kemudian kista juga sembuh, kadang-kadang kalau menstruasi sakit, itu ternyata dengan kista bisa sembuh. Kemudian ini ada yang gula darahnya 163 jadi normal, bahkan kolesterolnya 400 ternyata bisa normal di bawah 100, ini bagus juga. Dan alhamdulillah sehat dengan kunir putih sudah Pak Musawir ini sudah 10 tahun, fungsi ginjal juga bagus, sehingga alhamdulillah kondisi sehat gitu. Kemudian minum kunir putih, detak jantung menjadi normal, rutin minum kunir putih, hasil tes swab cepat negatif, dan kunir putih dan temulawak ini memang bisa meningkatkan daya imun. Kemudian di sini ada yang tadi 2 bulan positif dilakukan minum kunir putih 1 minggu, hasil swabnya menjadi negatif. Kemudian yang ini Pak Sugiri ini sekeluarga sudah negatif, dibantu juga dengan kunir putih, tentu berusaha dengan berbagai macam obat juga, tetapi kunir putih juga diminum. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada waktunya berlebih minta maaf, kalau kurang ya nanti mungkin ditambahi saat diskusi. Kalau ada salahnya mohon maaf, saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.